Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun memberikan kesimpulan daripada hasil wawancara kami beberapa waktu silam tentang pengusaha itik petelur yang ada di Jangebong. Jadi pada narasumber kami kali ini yaitu Bapak Saifullah yang ada kediamannya itu tepatnya di Jalur 2 Merigi Jangebong. Jadi yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendrianto selaku dosen pengampu pada mata kuliah pada kali ini. Dan yang selanjutnya saya mulai dari wawancara yang pertama, yaitu alasan daripada kenapa beliau ini memilih usaha yang cukup capek kalau dibilangnya gitu. Jadi pada hasil wawancara kami, beliau menjelaskan bahwasannya ia memilih usaha ini karena usaha ini seringkali dianggap sebelah mata. Usaha yang sampai, usaha yang kotor-kotoran, yang mungkin sebagian orang melihatnya agak kurang cocok, apalagi buat beliau yang mempunyai gelar yaitu SH. Tetapi di samping itu, walaupun pandangan orang banyak yang berpikir negatif seperti itu, beliau menyimpulkan, yang menjelaskan bahwasanya pandangan orang hanya melihat dari mata, tetapi orang tidak tahu bahwa hasil dari usahanya ini menghasilkan laba yang cukup besar. Jadi itulah alasan utama beliau mendirikan usaha ini. Karena kalau dilihat di sini juga pengusaha ini cukup sedikit, karena mungkin dari pandangan orang tadi. Yang kedua itu kami menanyakan perihal lokasi. Dan di sini menurut survei kami dan menurut wawancara kami pada beliau, bahwasanya lokasi yang dipilih beliau ini cukup bagus ya. Jadi kalau lokasinya itu untuk ternaknya itu masih di lingkungan rumahnya sendiri, masih di kediaman sendiri, di sebelah rumahnya. Jadi kenapa yang memilih tempat lokasi itu? Yang pertama untuk menghemat biaya, karena kalau mencari tempat lain yang pastinya harus menyewa ataupun membeli daripada lahan itu. Dan sedangkan jika di sebelah rumahnya sendiri, yaitu tanah milik dia sendiri, tentu saja akan lebih meminimalkan modal. Yang kedua, jadi pada kesempatan itu kami menanyakan tentang apa saja sih produk yang dihasilkan ataupun yang dipasarkan dari usaha beliau. Jadi produk yang dihasilkan oleh beliau itu yang pertama sesuai dengan judul. Karena saya kenal dengan beliau sudah cukup lama, dan dari awal saya kenal itu sesuai dengan judul saya, yaitu usaha itik petelur. Tapi lama-kelamaan karena usahanya semakin berkembang, jadi beliau juga terus berpikir bagaimana cara untuk memaksimalkan usahanya itu. Dan berangsur-angsur beliau itu mulai menjual yang pertama dari telur itik, kedua dari yaitu bibit itiknya, yang ketiga itu dia juga menjual daging itik. Yang selanjutnya ketepatan waktu pengantaran. Jadi pada saat itu kami bertanya, andai kata ada orang yang memesan dari satu kabupaten ataupun satu kota maupun luar kota, bagaimana kecepatannya? Jadi yang kami dapatkan bahwasanya untuk yang satu kota ataupun satu daerah yang masih satu kawasan, untuk pengiriman itu jika barang telah siap ataupun ready di stok, pengirimannya cukup 1 hari. Jadi kalau barang lagi ada, pada pagi orang itu meminta barang, jadi diusahakan siang atau sorenya barang itu sudah sampai di tempat tujuannya. Dan untuk ketersediaan barangnya, beliau itu selalu yang namanya usaha itik petelur kayak gitu. Jadi untuk pemesanan itu menunggu waktu yang telah ditentukan. Misalnya untuk orang yang memesan
beberapa butir telur ataupun beberapa karpet. Jadi dihitung itu sudah berapa hari, dihitung dari jumlah itiknya yang telur untuk menyiapkan ketersediaan barang. Yang selanjutnya, bagaimana cara beliau itu memasarkan produknya. Jadi beliau ini mempunyai cara yang jitu. Jadi pada awal-awal usahanya, beliau ini terjun langsung ke lapangan. Jadi yang mencari, misalkan ada orang-orang yang buka usaha kuliner, dia akan menawarkan secara langsung. Dia menawarkan produknya dari telur itik maupun daging itik. Tetapi pada kelama-lamaan, setelah usaha beliau ini banyak yang kenal, jadi para konsumen itu tidak lagi ditemui secara langsung ke tempat yang awalnya dicari, tapi para konsumen ini langsung menghubungi beliau lewat HP, lewat WhatsApp, lewat SMS maupun email. Dan yang terakhir, dari hasil yang kami lihat dari cara beliau memberikan informasi, keakuratan informasi, alhamdulillah kami memberikan apus kepada beliau. Kami mengucapkan terima kasih karena dari awal kami melakukan wawancara observasi, kami selalu diterima dengan baik oleh beliau dan memberikan informasi yang menurut kami sangat-sangat cepat dan akurat. Bahkan hal yang belum sempat kami tanyakan sudah dijelaskan lebih dulu oleh beliau. Jadi mungkin hanya itu dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.